Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa-mahasiswi mata kuliah sistem pemodelan dan sistem? Ini kita kembali lagi ke materi kuliah kita setelah UTS ya. Ini materinya saya ambilkan dari materi Ibu Treni Diahwayu Ningrum yang akan membahas mengenai distance vector routing. Nah, ini langsung saja ya kita mulai. Alangkah baiknya sebelum kita mulai kuliah kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Ini kita lanjut ya. Mengenai bahasanya mengenai outline ya. Outline berarti membahas mengenai isi dari PowerPoint yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama kita bahas mengenai pendahuluan, kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana konsep dari distance vector routing ini. Kemudian untuk step capaian pembelajarannya sendiri adalah bagaimana kita memodelkan dan mensimulasikan konsep teori dari distance vector routing tersebut. Kemudian kita langsung saja ya mulai ke bagian pendahuluan. Di sini ada disebut sebagai routing dinamis, memungkinkan pencegahan terhadap konfigurasi secara manual. Yang kedua, mencegah pemborosan waktu dalam konfigurasi. Kemudian yang ketiga, memungkinkan router-router untuk melakukan perubahan tabel routingnya saat terjadi perubahan topologi jaringan tanpa campur tangan dari administrator jaringan. Kemudian yang berikutnya ini ada diagram ya atau penggambaran dari routing sendiri. Kemudian di sini ada penjelasan protokol routing. Ini bahasa yang digunakan oleh router untuk saling bertukar informasi network atau routes dengan router lain. Ini contohnya ya, sebagai contoh, aku tahu informasi tentang network ABC. Kamu bisa mencapai network 2 tersebut lewat aku. Nah, ini adalah tugas dari router pertama yang akan mengkomunikasikan ke router 2. Jadi di sini ada 3 network ya. Di sini ada network A, kemudian ada network B, dan kemudian ada network C. Nah, ini dia ingin mencapai network kedua atau disebut juga R2. Nah, tapi R2 ini dirutekan atau dialirkan atau diarahkan melalui router yang pertama. Kemudian di bagian router yang kedua ini ada network DEF. Aku mengetahui, jadi si router ini mengetahui informasi tentang network DE dan F. Kamu bisa mencapai network R1 ya di sini dalam contohnya melalui router 2. Jadi ini bisa perjalanan traffic atau informasinya itu bisa melalui dari router 1 ke router 2, atau ini juga bisa berjalan sebaliknya dari router 2 ke router 1. Ini adalah tugas dari masing-masing router ya. Kemudian ada kelas routing protokol. Di sini ada penjelasan ya, ada router 1, kemudian ada router 2, router 3 dan router 4. Kemudian ada IRP. IRP itu adalah interior routing protocol, digunakan untuk routing antar router dalam satu AS ya. Kemudian sebagai contoh ini ada RIP, kemudian ada OSPF, ada EIGRP. AS atau disebut juga sebagai autonomous system, ini adalah sekumpulan network yang berada dalam satu kebijakan routing yang sama.
Kemudian di sini ada penjelasan mengenai IRP ya, atau Internet Interior, maksud saya Interior Routing Protocol. Sesuai namanya, interior berarti bagian dalam. Kemudian Interior Routing Protocol digunakan dalam sebuah network yang dinamakan Autonomous System atau disingkatnya AS. Protokol routing yang digunakan untuk interior routing adalah static routing dan dynamic routing. Ada dua jenis ya, yang satu static dan ada yang kedua ada yang disebut sebagai dynamic routing. Salah satu kelas dynamic routing protokol, ini penjelasannya berdasarkan distance vektornya. Yang pertama ini menentukan arah vektor dan jarak. Menentukan arah ya, atau vektor. Vektor itu kan biasanya dia punya arah ya, mana yang menjadi sumber dan yang menjadi tujuan. Kemudian jarak atau distance, atau bisa juga disebut sebagai hops, untuk mencapai sebuah network. Yang kedua misalkan contohnya adalah RIP V1 dan V2, kemudian ada IGRP. Kemudian kita bahas mengenai distance vector sendiri, itu apa sih? Nah, distance vector ini bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam suatu internet network. Router mendapatkan informasi dari router yang berhubungan dengan router tetangganya secara langsung tentang keadaan jaringan router tersebut. Perubahan tabel routing ini diupdate antara router yang saling berhubungan pada saat terjadi perubahan topologi. Informasi yang dihasilkan adalah jumlah jarak atau hop yang dipakai untuk mencapai suatu jaringan. Kemudian Router Information Protocol atau RIP ini merupakan salah satu protokol routing distance vector yang digunakan oleh ribuan jaringan di seluruh dunia. Ini fakta membuktikan bahwa RIP berdasarkan open standard dan mudah diimplementasikan. Akan tetapi RIP ini membutuhkan konsumsi daya yang tinggi dan membutuhkan fitur router routing protokol. Kemudian sedangkan Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP ini merupakan contoh routing protokol yang menggunakan algoritma distance vector yang lain. Tidak seperti pada RIP. Kemudian IGRP ini merupakan routing protokol yang dibuat oleh Cisco. IGRP juga sangat mudah diimplementasikan, meskipun IGRP ini merupakan routing protokol yang lebih kompleks dari RIP dan banyak faktor yang dapat digunakan untuk mencapai jalur yang terbaik. Kemudian yang berikutnya adalah konsep dari distance vector. Di sini ada sebuah network yang terdiri dari ada router A, ada router B, kemudian ada router C ya, ada router D. Ada vektor ya, menunjukkan arahnya di sini duplex atau dua arah. Jadi misalkan sebagai contoh dari A ke B, kemudian bisa balik lagi informasinya dari B ke A, seperti itu. Distance ini menunjukkan how far, seberapa jauh ya. Kemudian vektor ini menunjukkan arah yang mana, di dalam arah yang mana, seperti itu. Sebagai contoh misalkan ada router ABC ya di sini, ABCD. Kemudian kalau kita baca dari kiri ke kanan, ini ada routing tabel ya. Ada dua arah vektornya, bisa ke kiri dan ke kanan. Kemudian untuk router C sendiri ini juga dua arah, ada yang ke kiri dan ke kanan. Kemudian B, routing tabelnya juga ada yang ke kiri dan ke kanan ya dari sini. Kemudian ada A, ini routing tabelnya juga ada yang ke kiri dan ke kanan. Kalau kita amati ini contohnya yang ke B, ini ada yang menuju A dan menuju B, seperti itu ya.
yang masuk ke B dan juga yang mengarah ke A, yang menunjukkan vektor direksi atau arah. Ini demikian juga kalau kita lihat di router C, ada yang mengarah ke router C, ada yang mengarah ke router B. Ini juga ada yang mengarah ke router C dan ada juga yang mengarah ke router D dan seterusnya. Ini router B menerima informasi dari router A, kemudian router B menambahkan nomor distance vektor seperti jumlah hop. Kemudian jumlah ini menambahkan distance vektor. Router B melewatkan tabel routing baru ke router tetangganya yang lain, yaitu router C. Proses ini akan terus berlangsung untuk semua router. Kemudian di sini ada simulasi untuk distance vector routing algoritma ya. Nah, ini kita lihat, ini distance vector routing protokol. Inputnya adalah jumlah dari node, misalnya over sama dengan 0, untuk kemudian ada perulangan ya, dari mulai I sampai dengan 1 sampai jumlah node-nya, kemudian J sama dengan 1 sampai jumlah node-nya. Apabila sama, ini akan dibentuk matriks I, J, nilainya sama dengan 0. Kemudian kalau tidak sama ya, ini ada random input 1,1,9, kemudian matriks sebagai matriks I, J, kemudian matriks J, I nya adalah sama dengan matriks I, J. Kemudian di sini ada display matriksnya. Untuk I sama dengan 1, X sama dengan 1, matriks 1 sama dengan 3U dari matriks. Kemudian untuk perulangan lagi ya, dari I sama dengan 1 sampai jumlah node-nya, kemudian for J sama dengan 1 sampai jumlah node-nya. Jika matriks 1 I, J ini nilainya mendekati 0, maka matriks I, J sama dengan nilai X. Kemudian matriks J, I nilainya adalah sama dengan matriks I, J. Kemudian X, ini ada perulangan ya, X sama dengan X ditambah 1. Kemudian ada N dan seterusnya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa dicoba juga simulasi mengenai distance vector routing algoritma. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.